Rabu sore, Bareskrim Polri menyampaikan hasil penanganan pasca demo Agustus lalu. Dalam pernyataan persnya, Kabareskrim juga menyebutkan telah mengumpulkan sejumlah barang bukti saat demo rusuh akhir Agustus. Kabareskrim Polri menyampaikan telah menetapkan dan juga menangkap 12 orang tersangka penjarahan di rumah Ahmad Saroni, 7 tersangka di rumah Eko Patrio, dan 11 tersangka penjarahan di rumah Uya Kuya. Sementara 14 orang tersangka penjarahan di rumah Sri Mulyani dan 8 orang tersangka penjarahan di kediaman Nafa Urbah. Kabareskrim juga menyampaikan modus operandi dari sejumlah pelaku perusakan dalam demo Agustus lalu. Hingga saat ini total tersangka yang telah ditetapkan Polri sebanyak 959 tersangka, di mana 295 diantaranya adalah anak. Jumlah ini berdasarkan data yang dihimpun dari seluruh Polda yang menangani laporan polisi. Berikutnya 33 tersangka, total 959 orang tersangka. Dengan rincian 664 tersangka dewasa dan 295 anak. 2 orang tewas dalam kecelakaan mobil pick-up dengan kereta api di jalur perlintasan kereta tanpa palang pintu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu siang. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, 2 orang tewas dalam kecelakaan mobil pick-up dengan kereta api di jalur perlintasan kereta tanpa palang pintu di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu siang. Kecelakaan terjadi saat pick-up melintas menuju Pantura yang melintasi jalur kereta tanpa palang pintu. Di saat yang sama, kereta Tawang Jaya Premium relasi dari Pasar Senen menuju Semarang melintas dan menabrak pick-up tersebut. Mobil pick-up tersebut sejauh 800 meter terseret. Satlantas Polres Cirebon Kota menduga sopir pick-up kurang hati-hati dan dinilai memaksa melaju hingga tidak dapat mengantisipasi kereta yang sudah dekat. Kedua korban tewas dan langsung dievakuasi ke kamar jenazah saudara di Rumah Sakit Gunung Jati. Untuk korban 2 orang. Pokoknya mobil sempat terseret. Betul, untuk kendaraan terseret, kendaraan pick-up itu lebih kurang 800 meter terseret dari titik awal lokasi TKP. Korban sekarang dibawa kemana? Untuk korban dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati. Mobil yang mengalami terjepit di lokomotif ya, dilakukan evakuasi sekitar dari kronologi sekitar 11 sampai 20 menit. Mobil sudah bisa dievakuasi dari terjepitnya di lokomotif ya. Terus lokomotif juga dilakukan pemerintahan sementara untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian bisa lanjut kembali untuk melakukan perjalanan. Kami tutup Kompas Petang hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Medo Pelfrin. Dan saya Dipun Nurbahagia. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.